Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat serantau. Apa kabar Anda di sana? Harapan saya semoga Anda sentiasa sehat dan mantap terus guys. Oke lah guys, seperti mana biasa Anda bersama saya lagi Ray Gemilang Channel dalam membawakan topik yang berkaitan dengan usaha rumah burung walet, tips, trik, perkongsian pengalaman yang pastinya semua hanyalah berkaitan dengan usaha rumah burung walet, bukan yang lain-lain guys. Oke, hari ini saya mau berkongsi dengan Anda tentang satu masalah yang sering kali terjadi kepada RBW pemula, yang mana ianya baru on, yaitu papan sirip yang masih basah atau papan sirip yang masih baru dipasang di dalam RBW kita, yang menyebabkan beberapa perkara masalah yang terjadi kepada RBW sehingga menjadikan RBW itu galau akibat daripada pemasangan papan sirip yang masih basah. Oke, bagaimanapun sebelum saya mengupas lebih lanjut topik ini, apa kata Anda yang belum subscribe channel ini? Anda subscribe di channel ini, tekan like serta jangan lupa tekan itu tombol lonceng guys, agar Anda akan mendapat notifikasi setiap kali saya upload video guys. Oke lah guys, ini salah satu perkara yang utama, karena papan sirip itu adalah bukan saja ia macam sebuah bangunan tempat burung walet masuk, tetapi ia tempat burung walet itu berpaut, menginap di situ, ia tidur di situ, dan seterusnya membuat sarang di situ. Jadi apabila RBW Anda mempunyai masalah sirip, maka perkara ini akan bisa menjadikan RBW Anda galau, RBW kita galau guys. Oke lah guys, kesan akibat daripada pemasangan kayu sirip yang masih lagi basah. Basah di sini saya kategori basah di sini adalah dalam beberapa perkara, yaitu pertama sekali papan sirip yang sudah lama tetapi basah kena hujan ke apakah, lepas itu pasang sebelum dikeringkan semula dipasang. Itu basah yang pertama yang saya maksudkan. Basah yang kedua yang saya maksudkan adalah papan sirip yang dibelah sendiri, di dalam hutan daripada kayu yang masih hidup, tebang, yaitu tumbang, belah menjadikan papan sirip, dan waktu itu kayu itu masih hidup, masih basah. Dan itu adalah dua kriteria papan sirip basah yang saya maksudkan itu guys. Dan apabila kita memasang papan-papan sirip yang basah ini ke RBW kita, maka masalah yang pertama, papan sirip itu akan berpotensi untuk ditumbuhi kulat, menghitam, menguning, ditumbuhi kulat, dan macam-macam. Jadi begitu juga dengan papan sirip yang baru dibelah, yang masih hidup lagi. Belah saja sudah menjadi papan, 2-3 hari, 1 minggu begitu terus pasang. Oke, terus dipasang, maka ia juga akan menjadikan dalam RBW itu menjadi bau hapak akibat daripada bau papan sirip yang masih hidup tadi. Oke, kayu nih guys, bila masih hidup ditebang dan dibuat papan untuk papan sirip, bau dia lain sekali guys. Tidak seperti mana papan yang sudah lama menjadi papan. Oke, sudah lama menjadi papan dan terkena basah, terkena hujan atau terendam air, kita masukkan dalam RBW, bau dia tidak seberapa kuat lah, tidak seberapa serius, cuma saja dia boleh mengakibatkan papan sirip kita akan cepat berjamur, berkulat, dan macam-macam lagi lah. Tetapi kayu yang masih muda, yang masih hidup, dibelah menjadi papan dan belum cukup matang pengeringannya, yaitu 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan begitu disusun untuk dikeringkan, maka bau dia sangat kuat guys, bau kayu itu. Jadi antara masalah yang bakal dihadapi oleh kebanyakan petani walet ini adalah bukan saja kayu berkulat tadi, bau kayu di dalam RBW, tetapi ia juga akan mengakibatkan burung walet tidak mahu menginap di dalam ruang inap kita. Walaupun contohnya di kawasan itu populasi memang banyak, dia keluar masuk LMB, masuk ke dalam ruang inap untuk beradaptasi, tetapi burung walet tidak akan menginap. Kalau ada yang menginap, itu rezeki kita tidak boleh sangkal.
kan. Oke, tetapi secara logiknya, bila kayu itu masih berbau, apalagi kalau sudah ditumbuhi kulat, Walid tidak akan berminat untuk menginap di situ. Dia akan beradaptasi dulu sirip itu, dia cengkam sana sini, pindah-pindah sana sini di seluruh ruangan inap itu, dia tes semua itu papan sirip. Kemudian dia akan keluar semula karena dia merasa sangat tidak selesa dengan bau di RBW kita, terutama sekali bau papan sirip kita. Jadi itulah masalah yang timbul apabila kita memasang papan sirip di dalam RBW kita dalam keadaan dia basah yang terendam air kena hujan, ataupun basah yang kayu itu masih muda, masih hidup guys. Oke, masalah telah kita ketahui. Sekarang bagaimana pula solusinya? Oke lah guys, pertama sekali yang paling simpel adalah kita harus keringkan dahulu papan sirip itu dengan sama ada kita jemur di bawah matahari, ataupun kita keringkan secara alami di macam di tempat yang terlindung, tetapi kita susun dengan berjarak supaya dia kering oleh angin dan dia kering secara alami tanpa menjemurnya. Dia boleh kering juga guys. Paling cepat kita keringkan di bawah matahari, cuma harus kena jaga, karena jika tidak terjaga maka papan itu akan menjadi macam begini guys, menjadi kipas angin. Oke, jadi kita harus jaga dan kita susun dia begini guys. Oke, tetapi kalau di tempat yang terlindung, contohnya di bawah rumah begitu, atau di bawah di dalam garage begitu, di bawah garage begitu, maka bolehlah disusun dia dengan rapi. Yang penting dia tidak melekat begitu susunannya guys, dia harus ada jarak dia. Oke, ada jarak dia supaya dia kering secara alami dan kering sekering-keringnya dalam masa beberapa bulan, 2 bulan, 3 bulan begitu guys. Barulah Anda pasang di RBW Anda. Oke, bagaimanapun kalau papan sirip yang sudah lama, sudah sedia ada, basah kena hujan, terendam air bagaimana dan segalanya, itu tidak susah untuk dikeringkan, karena kita hanya mengeringkan saja airnya, bukan menghilangkan bau, karena bau dia sudah tidak ada. Oke, tetapi yang menjadi masalah apabila papan yang masih hidup, masih bau kayu itu memang lama sedikit guys, lama hilang dia punya bau. Apalagi kalau sudah terpasang di dalam RBW kita, sangat lama guys, sangat lama, dan ia mengakibatkan RBW kita akan galau sangat lama. Oke, jadi itu salah satu cara untuk kita mengeringkan papan sirip kita yang masih basah, yang masih hidup, yang belum terpasang. Oke, bagaimana kalau sekiranya terlanjur pasang? Karena kebanyakan pengusaha pemula tidak tahu akan perkara ini dan pasang begitu saja, karena begitu excited untuk siapkan RBW, karena mahu mendapat hasil yang cepat, maka dipasangkan saja itu papan-papan yang masih basah, yang masih hidup, yang masih berpokok-pokok. Tidaklah, maksud saya papan yang masih lagi macam hidup isi dia kan. Oke, dipasang saja guys supaya cepat siap. Maka sudah terlanjur pasang dan sekarang baru sadar bahwa itu memudaratkan. Jadi apakah langkah seterusnya yang Anda boleh lakukan sebagai usaha untuk memaksimumkan mudarat kepada RBW Anda? Oke, salah satu cara kita mengeringkan papan sirip di dalam RBW ini seperti mana biasa, salah satu cara. Banyak cara yang boleh dilakukan, cuma apa yang saya kongsikan di sini salah satu cara untuk kita mengeringkan papan sirip yang sudah terpasang. Oke guys, ada juga orang yang mengeringkan papan sirip yang sudah terpasang di dalam ruang inap itu dengan cara menggunakan pemanas api, pemanggang api, yang menggunakan gas itu kan. Dia bakar tuh, dia panggang tuh papan sirip sampai kering. Tetapi awas, ini boleh mengakibatkan kecelakaan, boleh mengakibatkan kebakaran kepada RBW. Jadi harus berhati-hati. Jika Anda pasti, Anda lakukan ia dengan cermat, dan di atas dia bukan daripada plywood ataupun asbestos, mungkin ceiling dia di atas sirip itu adalah semen, mungkin selamat. Tetapi jika di atas sirip Anda itu ceiling tadi adalah daripada plywood ataupun juga
semen board pun juga berbahaya guys, boleh mengakibatkan kita kerugian besar. Jadi memakai pemanas api, pemanggang kayu pakai gas tuh itu tidak digalakkan lah, karena ia berbahaya, sangat berbahaya. Oke, bagus-bagus RBW kita galau menjadi terbakar lagi lah, masalah besar guys. Oke guys, cara yang lebih selamat untuk mengeringkan kayu yang sudah terpasang di RBW itu, salah satu caranya lagi yang boleh Anda aplikasikan yaitu menggunakan hair dryer, pengering rambut. Pengering rambut tuh, kalau Anda pergi salon, pergi gunting rambut apa semua, dia akan kasih kering rambut. Itulah dia guys. Harga dia pun bukan murah, dalam puluh-puluh ringgit saja satu. Boleh beli di survey di mana-mana lah, di Shopee semua ada. Cuma dia menggunakan dia menggunakan listrik, tetapi ada juga yang hair dryer ini yang menggunakan charge, dia charge semula. Jadi itu tidak pakai current lah, tidak pakai listrik. Siapa tahu RBW Anda berada di kawasan yang tidak ada listrik, RBW Anda menggunakan tenaga solar, jadi hair dryer yang pakai listrik, yang AC punya, hair dryer AC punya tidak dapat Anda gunakan. Tetapi boleh cari, kalau susah-susah cari di kedai, coba search di Shopee, mungkin Shopee ada, yaitu hair dryer yang charge semula lah, charge semula. Saya rasa itu ada. Jadi bolehlah slow-slow, walaupun dia tidak laju untuk keringkan, tetapi jika Anda berusaha dengan bersungguh-sungguh, insya Allah akan selesai juga satu demi satu sirip Anda yang basah itu akan kering. Oke lah guys, setakat ini itu saja yang saya mau kongsikan kepada Anda. Semoga dengan apa yang saya kongsikan ini dapat sedikit meringankan beban di kepala Anda, menyelesaikan masalah Anda. Bagaimanapun kepada Anda yang tahu lebih banyak lagi cara untuk mengeringkan papan sirip di RBW yang sudah terpasang, maka bolehlah tulis di kolom komen, share kepada kawan-kawan kita, agar lebih banyak yang mendapat manfaat daripada perkongsian yang kita buat untuk sesama pengusaha rumah burung Walid. Oke lah guys, sekian saja dulu perkongsian saya pada pagi ini. Semoga bersama saya lagi pada siaran saya akan datang. Salam sukses.